makanya aku udah bikin di Singapura dan di Malaysia, responnya baik sekali. Aku pengen bikin di Jakarta lebih spesial, lebih wow lagi, makanya Blossom juga kerjasama sama Sirkus Concerto yang ini baru aku belum pernah lakukan, dan aku yakin juga banyak sekali orang yang pasti belum kepikiran nih akan jadi apa gitu. Jadi deg-degan, nervous, merasa ter-challenge, dan merasa buat aku kan tiap kali ada challenge datang itu berarti kesempatan aku untuk bisa berkembang lagi, lebih baik lagi. Jadi ya I accept this challenge untuk bisa menyajikan sesuatu yang lebih wow lagi yang orang belum pernah lihat dari penampilannya Priscilla Challenge. Kan kita paling lihat, mungkin menaklukkan itu kan. Itu dia, aku juga nggak tahu sih gimana naklukinnya, tapi aku percaya kalau kita punya keinginan sesuatu yang baik, niat yang baik, insya Allah ada jalannya gitu kan. Jadi mudah-mudahan jantung aku tenang ya hari itu ya, nanti kalau misalnya tiba-tiba harus ada di ketinggian tertentu gitu. Tapi hidup cuma sekali, kalau kita nggak coba lakuin sesuatu yang kita takut, kayaknya nggak seru ya hidupnya ya, kayak nggak ada sebuah tantangan baru, kayak jadi biasa-biasa aja. Jadi aku pengen dengan kemampuan semaksimal yang aku bisa untuk sekarang ini, yang gimana caranya membagi diri. Ada cerita mungkin kalau ketinggian? Aku juga nggak tahu sih kalau kenapa aku takut ketinggian, tapi yang pasti kayak detak jantung tuh berubah kalau misalnya ada ketinggian tertentu, terus susah nafas gitu, jadi anxiety gitu. Dan itu memang dari kecil, tapi memang udah sempet beberapa kali ada beberapa show yang mengharuskan aku ada di ketinggian mungkin di atas 3 meter, 5 meter gitu. Ya itu kayak mau pingsan tapi bisa dijalanin sih. Jadi yang ini ya mungkin harusnya lebih dari itu sih kalau namanya bolak lagi atraksi sirkus ya. Tapi ya insya Allah doain ya teman-teman. Aku cuma punya cukup nyali. Oke. Udah olahraga apa? Iya, makanya aku sekarang kan mencoba udah 2 bulan belakangan ini, karena kemarin aku syuting film gitu, jadi makannya harus lebih benar untuk menjaga stamina dan penampilan dadanya juga untuk film kemarin. Jadi aku lanjutin lagi karena mau siapin buat Sirkus Concerto. Tentunya ya kita untuk nyanyi lagu sebanyak itu aja kan udah harus digeber lagi nih badannya, latihannya, apalagi sekarang dengan adanya atraksi dan si sirkus ini sendiri, jadi pasti lebih challenging. Jadi ya makanya dari makan harus lebih dipikirin, lebih ngatur, olahraga harus lebih ikutin supaya fisik, dan apalagi show-nya 2 kali sehari itu kan membutuhkan fisik dan stamina yang stabil gitu ya pada saat hari itu. Jadi ya aku masih punya waktu sebulan lebih untuk menguatkan lagi badan dan mental ya. Tapi olahraga seperti apa sih kamu? Apa ada goal sendiri mungkin mau nurunin atau gimana? Kalau nurunin sih enggak, cuma buat supaya endurance-nya aja, supaya nggak kuat aja nafas segala macam. Biasanya kan berenang, kalau dulu aku lari, tapi kalau sekarang kayaknya di umur 40 tahun ini aku nggak bisa terlalu lari lama, jadi aku mungkin sepedahan gitu buat nafas dan endurance badan. Renang juga supaya, apalagi sambil nari ya, aku juga bukan cuma atraksi doang kan, harus sambil nari juga karena dengan dance dan segala macam. Jadi emang kalau perempuan biasanya nggak kuat ya kalau misalnya gitu. Jadi ya paling itu aja sih, lari, sepedahan, renang, sambil latih. Tapi ada yang dirasa nggak sih di usia 40 ini mau? Ada dong, udah lelah ya. Kalau begadang terus recovery-nya seminggu gitu baru enak. Agak jompo ya gitu. Jompo nggak bisa bohong. Kalau misalnya tampilan luar mungkin masih bisa ya kita menggunakan diri, tapi dalamnya saudara-saudara jompo. Jadi ya doakan loh. Maksudnya kita kan menua bukan berarti kita fisiknya harus menurun gitu. Jadi aku mau tetap challenge diri aku untuk bisa tetap semangat, tetap bisa berkegiatan dengan kegiatan yang lumayan challenging seperti ini, untuk supaya diri aku juga terpacu, nggak kebawa jadi kayak jadi tua gitu. Jadi kebawanya mudah. Oh, ini bakal jadi konser terekstrim nggak sih menurut kamu? Terekstrim buat diri aku ya mungkin ya. So far. Kalau ter itu dari apa yang udah dijalani selama ini, tentunya ini akan menjadi salah satu yang paling berat ya, karena akan bukan cuma elemen nyanyi 19 lagu gitu, tapi bukan cuma sambil nari, tapi ada atraksi juga. Terus namanya sirkus dan illusion apa segala macam itu kan butuh ketepatan ya. Kalau misalnya kita salah-salah nggak dapet jadinya, nggak terjadi gitu. Jadi ya buat aku ini salah satu yang paling challenging lah mungkin aku bilang.
Oke, tapi selama ini dari kecil pernah nggak sih konsernya ada musik dan live dari kecil awal masih kecil Kalau ya pernah nonton nggak sih? konser musik penyanyi terus ada sirkusnya belum pernah sih. Tapi kalau aku kayaknya nonton sirkus secara langsung juga belum pernah deh. Coba kayak di film-film aja. Jadi kalau langsungnya belum, tapi mungkin pernah dalam beberapa acara show gitu, misalnya ada dancer yang nari di atas gitu, mungkin udah pernah aku sebagai penyanyinya. Tapi kalau untuk akunya sendiri menjadi bagian dari si atraksi-atraksi ini ya Oke, seberapa perfeksionis kah untuk nanti di konser ini sendiri? Melihat kemarin 2 konser cukup sukses ya? ya aku so far kan gini, kalau kita di negara tetangga aja bisa mendapatkan respon yang positif banget, mudah-mudahan di kampung sendiri ini bisa dapat respon yang lebih positif lagi, apalagi aku menyajikan yang spesial gitu. Maksudnya ini ada atraksinya juga, ada sirkus konser juga di sini, bukan hanya sekedar storytelling mengenai perjalanan hidupnya si BCL ini sendiri, tapi kita warnai dengan sesuatu yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi aku mudah-mudahan sih ini sesuatu yang menarik ya, buat ditonton, buat didengar gitu, buat diceritakan nanti esok harinya gitu. Jadi ya ekspektasi aku ya, aku intinya dari aku berusaha memberikan yang terbaik, spesial buat Indonesia gitu ya, yang terbaik. Aku harap ini bisa dapat respon lebih lagi dari yang sebelumnya di Singapura. Kakak mau terima nih Kak Suara. Sedikit interviewnya di jangan 30 menit kali ya. Biasa kan kita penyanyi ya, ada trik-triknya lah, kita ada vocalizing, kita makan makanan yang bener, nggak minum air yang dingin gitu ya. Kalau itu olahraga tidur cukup. Kakak mau kasih coba banyak doang. Ya kan biasanya di konser kan bingung kan, kalau nanya doang kan suka bingung ya, Noah yang mana nih? Tadi nanya doang, Noah mana nih? Noah mana yang ditanya? Kemarin di KL kan ada ya nge-rap gitu, tapi aku nggak tahu karena namanya anak itu kan juga punya keputusan, keinginan dan kemauan sendiri. Jadi ya we'll see nanti kira-kira gimana. Kalau untuk terjun dia ke dalam bidang seni, dia sih kalau bakat sih udah jelas ada, minat udah jelas ada, tapi kan sibuk sekolah ya, lagi SMP itu kayaknya akademis dia lagi mau mengutamakan, terus dia sekolah olahraga juga. Jadi kalau misalnya dia mau, aku akan memfasilitasi sekali sih dia gitu. Misalnya dia mau rekaman, mau bikin lagu, mau apa, aku akan support sekali. Tapi apapun pilihannya dia ya aku ikutin aja. Sekarang masih muda, masih ganti-ganti, terus minggu mau ini, minggu depan mau ini. Tapi aku akan amat support, dan aku tahu dia punya minat dan punya bakat. Yang kemarin Jadi kayak bestie ya sama Noah yang mana nih? Lagi kan bingung kan dari tadi. Aku kenapa konser sama Noah terus? Iya, terus Enggak terus lah. Waktu di Singapura sama Ariel ada di konser aku. Kalau misalnya di KL, Arielnya nggak bisa datang. Kalau yang ini kebetulan aja, ya mungkin karena kita temenan, sahabatan. Kebetulan kita punya lagu bareng juga, nggak cuma satu gitu. Tapi ini beda hal. Kalau ini musik ingin apa lagi sih dong nih? Noah sendiri kayak bestie, kayak mau anak bestie kayak bestie gitu. Jadi anak kayak bestie. Treatment apa? Iya, memang pengennya temenan, tapi kita punya batasan-batasan di mana dia juga harus punya respect sama orang tuanya, aku juga harus punya respect sama anakku. Kalau dia ini adalah manusia yang punya keinginan sendiri, pemikiran sendiri, tapi aku pengen segalanya terbuka bagaimana perasaan aku, karena kita kan udah melewati badai ya. Jadi kejujuran bagaimana apa yang kita rasakan on a daily basis sehari-harinya tuh aku pengen bisa terbuka. Kalau aku sedih aku bilang sedih, kalau Noah sedih aku pengen dia bisa ngomong sedih sama aku, kalau dia bisa sama aku. Kamu tadi di closing sempat bilang udah move on segala macam, ini gimana untuk Bukan konsep move on nanti? ya, tapi lebih kayak bangkit kembali. Kalau move on, aku rasa sebuah duka seperti ini tuh sampai kapanpun gak akan pernah bisa move on. Tapi bagaimana kita bisa hidup kembali, semangat lagi, bangkit kembali, tanpa melupakan, tanpa apa ya, live with the pain gitu kalau kata orangnya. Kita pelan-pelan belajar untuk bisa hidup dengan pain dan membuat memori-memori baru yang bisa bikin kita bahagia. Kan anak juga perlu bahagia, aku juga perlu bahagia supaya anak bisa Tapi kalau terima kasih ya, Anak udah bestie sekarang. sogein aja ngasih Thank you ya. aja. Oke, Ada udah, satu dengar suara gue abis. Oke, aku ada.